Ya, sekarang bergantian Pak Suyanto. Saya Iya, yang di kucingnya, Pak Suyanto yang jadi coachnya. Mangga, baik. persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suyanto. Alhamdulillah. Ada Maaf, apakah Bapak punya waktu nih? Saya pengen ngobrol nih Pak tentang unek-unek yang saya alami saat ini nih Pak. Oh iya, mangga, mumpung saya lagi santai Pak Suyanto. Yuk, mari duduk-duduk, silahkan Pak Suyanto. Baik, terima kasih Pak, terima kasih. Gimana kabarnya Pak Suyanto? Alhamdulillah luar biasa, sehat-sehat Pak Rohman. Pak Rohman sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat. Ngajar lancar, anak-anak bagaimana? Iya, alhamdulillah secara garis besar nih lancar nih Pak. Jadi begini nih Pak, kaitannya saya menghadap Bapak nih Pak. Ya. Di beberapa pertemuan terakhir ini ada nih salah satu siswa saya yang saya bimbing ini ketika mengikuti pelajaran saya itu beberapa kali sudah terlambat tuh Pak, sering terlambat bahkan. Begitu Pak. Ya. Pak Suyanto, hal itu sudah yang dilakukan apa aja untuk mengantisipasi dari unek-unek yang Pak Suyanto alami? Iya Pak, jadi anak ini nih kalau datang ke kelas saya itu terlambat tuh, sudah ada lebih dari 3 kali nih Pak. Makanya ketika yang keempat kalinya tuh anak tersebut saya ajak ngobrol tuh Pak, anak tersebut tuh Pak. Saya tanya, Mas, kenapa Mas kalau pelajaran bahasa Inggris ini datangnya sering terlambat begitu? Saya ajak dia bicara. Dia responnya itu katanya ada kendaraan tuh Pak. Kendaraan, dia kan ke sekolahnya itu naik kendaraan transportasi umum tuh Pak. Jadi kadang-kala katanya itu kendaraannya itu kadang lambat begitu Pak. Itu yang saya tanya tuh begitu gitu anaknya nih. Terus saya kasih masukan kalau begitu ya kamu harus pandai-pandai mensiasatinya begitu Pak. Kalau dari yang Pak Suyanto sampaikan ini yang ditemukan apa saja Bapak? Nah iya tuh Pak. Ketika saya tanya itu satu memang seperti itu kendala transportasi umum yang kadangkala jamnya tidak sama pemberangkatannya dan tapi dia juga pernah bilang sih ada kalanya dia sendiri itu bangunnya terlambat begitu, kadang bangunnya kesiangan. Nah, maka dari situ saya kasih masukan untuk kalau sebelum tidur agar mengeset alarm tuh kata saya, diset alarmnya minimal jam 5 kamu itu diset alarm jadi bangun jam 5 kata saya tuh begitu. Kalau biasanya berangkat sekolahnya 6:30, kamu harus berangkat lebih awal lagi dari rumah supaya masih banyak kendaraan. Begitu Pak, dari hasil pembicaraan saya tuh Pak, seperti itu. Terus setelah ditemukan permasalahan-permasalahan seperti itu, langkah apa yang akan Bapak lakukan? Nah, itu dia nih Pak. Setelah hari itu saya panggil nih, seminggu kemudian tuh di pelajaran saya, dia masih terlambat juga tuh Pak. Masih terlambat. Nah, makanya saya nih, nah gimana ini anak ini supaya tidak terlambat lagi tuh Pak, begitu. Makanya akhirnya saya ingin mengetahui lebih jauh sebenarnya apa saja sih, benar enggak sih cerita yang dia katakan bahwa kendaraannya terlambat
atau dia bangunnya kesiangan. Nah, begitu. Saya ingin menggali lebih jauh nih, Pak. Benar apa tidak? Begitu. Iya, itu kan dalam catatan-catatan Pak Suyanto sudah dilakukan. Setelah ditemukan permasalahan-permasalahan itu dalam gambaran Pak Suyanto, kira-kira rencana apa atau langkah apa yang akan Pak Suyanto lakukan setelah mengetahui permasalahan tersebut? Iya, Pak. Jadi saya berencana ingin berkunjung ke rumahnya nih, Pak. Yang pertama itu saya ingin berkunjung ke rumahnya, ingin menggali lebih jauh tentang informasi yang diberikan oleh siswa tersebut. Nah, setelah itu, setelah saya mendapatkan informasi yang jelas, rencananya saya akan berkolaborasi juga nih dengan Ibu Hasna selaku guru BK-nya nih, Pak. Untuk ya sama-sama mungkin ya saya akan berkolaborasi dengan BK nih untuk apa? Memberikan motivasi dan memberikan solusi begitu agar siswa tersebut tidak keseringan datang terlambatnya begitu, Pak. Ya, bagus. Saya sangat mendukung dengan rencana Bapak yang akan dilakukan tersebut. Tapi kalau saya boleh tahu, itu kapan akan dilakukan, Pak Suyanto? Rencananya siang ini, Pak, setelah proses KBM selesai, nanti saya akan berkunjung ke rumahnya. Kebetulan saya juga tadi sudah mengumpulkan data dan informasi di mana alamat rumah siswa tersebut, Pak. Jadi nanti sore saya akan ke rumah anak tersebut, Pak. Begitu. Mudah-mudahan dari situ saya bisa mendapatkan gambaran yang jelas sehingga saya bisa memberikan saran dan motivasi kepada siswa tersebut agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Suyanto. Langkah yang sangat luar biasa dan tindakan yang diambil sangat tepat. Saya sangat mendukung dengan langkah yang Pak Suyanto lakukan. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan tidak ada hambatan ya Pak dalam menindaklanjuti siswa yang malas atau yang sering terlambat tersebut ya Pak. Iya, amin, 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 amin. Minta doanya juga Pak, mudah-mudahan saya nanti bisa ketemu rumahnya dan tidak nyasar ini ke rumahnya begitu. Semangat ya Pak. Iya, 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 iya. Terima kasih saran dan masukannya nih. Masih kira-kira masih ada lagi Pak selain tentang keterlambatan tadi? Iya, yang saya gerundel di hati itu Pak, ada siswa yang terlambat itu aja Pak itu. Iya. Berarti kalau dari diskusi yang kita lakukan ini, Pak Suyanto bisa menyimpulkan dari apa yang kita diskusikan ini. Iya Pak, iya baik. Jadi untuk memotivasi kepada siswa yang terlambat datang ke sekolah tadi, saya akan berkolaborasi dengan guru BK untuk membimbing anak tersebut. Terus yang berikutnya saya juga akan mengunjungi rumahnya, home visit, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang kebenaran informasi yang diberikan oleh siswa tersebut. Itu Pak yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Begitu. Ya. Terima kasih Pak Suyanto sudah bersama-sama dan sudah berkolaborasi. Mudah-mudahan rencana yang akan kita lakukan atau permasalahan yang Pak Suyanto hadapi di kelasnya dapat terselesaikan dengan baik. Semangat ya Pak ya. Baik, terima kasih sudah menemani dan ngasih masukan kepada saya nih Pak. Terima kasih Pak ya. Ya diminum Pak, silahkan. Ya, mangga. Iya, pamit Pak ya. Iya, mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak Ibu, itulah praktik kucing dan kuce. Selanjutnya refleksi yang akan saya sampaikan dari Pak Suyanto dan juga dari saya, Rohman, dari CGP Angkatan 9. Mangga Pak Suyanto dulu atau saya dulu? Langsung tak refleksinya. Langsung saja Pak. Nanti disampaikan juga nanti di forum. Nah, ini refleksi setelah praktek coach dan coach tadi. Bapak Rohman dulu, monggo. Ya, terima kasih. Refleksi yang saya rasakan adalah setelah praktek coach dengan kuce. Yang pertama, ternyata dalam menemukan dan menyelesaikan satu masalah sangat efisiensi dengan menggunakan coach dan kuce. Karena dengan coach di situ ditemukan satu tujuan dan juga dapat mengidentifikasi masalah serta rencana aksi yang saya lakukan. Serta saya juga dapat memunculkan tanggung jawab. Hanya yang saya rasakan dalam praktek coach dan coach ini masih ada beberapa sedikit yang memang harus saya perbaiki. Tapi kalau yang saya rasakan dibandingkan dengan kemarin-kemarin, hari ini jauh lebih baik dan tataran dengan menggunakan alur tirta itu adalah sangat tepat untuk menemukan solusi dan juga penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, terutama pembelajaran bersama peserta didik yang ada di kelas atau di sekolah kita. Jadi memang saya rasakan dengan menggunakan alur tirta ini adalah sangat tepat dan sangat baik. Itu Pak refleksi yang saya rasakan terhadap praktek coach dan coach tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Pak Suyanto, refleksi yang tadi baru saja dilakukan. Ini masih direkam nggak Pak? Masih. Masih? Ya. Baik. Refleksi tentang coaching yang saya laksanakan bersama guru hebat, Bapak Rohman. Tadi saya mendapatkan coaching yang menarik dan nyaman dari Bapak Rohman, begitu, sehingga saya bisa menggali beberapa cara untuk mengatasi dan memotivasi siswa yang datang terlambat ke sekolah, begitu. Selanjutnya tadi Pak Rohman selaku coach saya juga sudah melakukan langkah-langkah sesuai langkah coaching, yakni menggunakan langkah alur tirta, ya Pak ya. Tirta menentukan tujuan, lalu mengidentifikasi, lalu tirta, begitu. Lalu apa rencana aksinya, dan yang terakhir apa tanggung jawabnya, akan seperti apa tindakan yang akan dilakukan setelah mendapatkan hasil dari diskusi tadi. Yang saya rasakan memang sungguh luar biasa. Dengan menggunakan alur tirta ini, kita bisa memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi, namun tidak terkesan menggurui gitu, tapi muncul dari diri coach tersebut. Itu refleksi dari saya. Terima kasih. Halo.